Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita tahu apa peran Allah dalam keluarga kita dan hal-hal apa saja yang Allah akan lakukan dalam keluarga kita apabila kita secara aktif. Kita secara aktif melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya dia. Dia akan berperan kepada kita apabila kita memang responsif, ya, proaktif dan respon akan hal yang Tuhan berikan. Nah, ini yang kita harus tahu apa peran Allah dalam keluarga kita apabila kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal-hal inilah yang akan kita terima. Itu ya, yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita cek secara runut peran Allah mulai dari pernikahan sampai berkeluarga. Apa yang Allah kerjakan. Oke, saya mulai atau ulas ulang materi minggu yang lalu. Kita sudah sedikit bahas. Sudah tayang di layar kalian ya. Peran Allah dalam keluarga. Ya, mulai dari pernikahan. Coba kalian lihat dan perhatikan gambar ini. Gambar ini menceritakan kisah di pernikahan di Kana. Ya, di sini ada keresahan yang dirasakan oleh pelayan. Keresahan di sini dia lihat bahwasanya tamu berdatangan ke pernikahan. Lalu tamu belum bisa dilayani. Tamu-tamu ini harus dilayani dan diberikan minum anggur. Tetapi pelayan belum bisa menyajikan karena anggurnya sudah habis. Itu keresahan masalah yang sedang dihadapi di dalam pernikahan ini. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam? Di sini ada Bunda Maria yang membisikkan masalah yang sedang terjadi kepada anaknya Yesus. Dia bilang ya di sini. Lihat gambar ini. Di sini Maria sedang berbicara kepada Yesus. Ya. Apa dikatakan? Waktuku belum tiba kayak begitu. Nah di sini ya ini juga. Waktuku belum tiba ibu. Tapi apa kata ibunya? Lakukanlah. Lalu oleh karena ibunya yang meminta, lalu Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan yang kosong dengan air. Nih, tempayan-tempayan yang kosong lalu kemudian diisi dengan air. Inilah mujizat pertama yang Tuhan lakukan di pernikahan. Jadi pernikahan itu prosesnya panjang ya. Pernikahan baru berkeluarga dan sebagainya lanjut ya. Tapi di sini ada masalah. Di dalam masalah pernikahan ini pun ingat anak-anak, ada Tuhan yang ikut campur. Di sana dikatakan para pelayan disuruh minta diisi air, kemudian Tuhan mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang Tuhan lakukan. Nah, mulai dari pernikahan. Jadi dalam pernikahan, kalau kalian nanti menikah, bukan masalah besarnya, megahnya, atau spektakulernya. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah apakah Tuhan hadir di pernikahan itu. Itu. Apakah Tuhan hadir? Ini Mr. John atau Pak John ini menikah. Memang saat itu tidak bisa dihadiri orang tua. Karena masa pandemik. Di masa pandemik, orang tua hanya mengikuti virtual atau mengikuti via WA atau telepon. Tetapi yang terpenting adalah apakah Tuhan hadir di pernikahan kalian nantinya. Itu yang terpenting. Bukan megahnya, bukan besarnya dan mewahnya. Oke? Inilah bukti bahwa Tuhan konsentrasi akan pernikahan. Karena ini cikal bakal berkeluarga ya. Tanpa menikah belum bisa disebut berkeluarga. Jadi kalau ada orang yang berkeluarga tanpa menikah, Tuhan tidak setuju. Kalaupun budaya lain mensetujuinya. Tapi
Tuhan mau menikah dulu, baru berkeluarga. Itu yang Tuhan mau. Oke? Sampai sini ya. Jadi Tuhan sangat konsen dalam hal ini. Baik, berikutnya. Setelah menikah, masuk ke jenjang berikutnya itu keluarga. Di dalam keluarga pun ya, rumah kalian dalam keluarga pun, yang menjadi kepala keluarga bukanlah laki-laki. Memang ya, kalau kepala keluarga itulah ayah. Tetapi di sini yang menjadi kepala keluarga kita adalah harus Yesus. Itu ya. Jadi lihat gambar ini. Gambar ini mungkin keluarga besar kita. Ini mungkin keluarga besar kita, keluarga dari ayah, keluarga dari ibu, keluarga dari nenek, keluarga besar kita. Tapi sekalipun keluarga besar ini, yang menjadi kepalanya hanya Yesus. Bayangkan kalian di dalam sebuah bahtera, sebuah kapal. Yang menjadi nahkoda dari kapal itu adalah Yesus. Karena Yesus tahu apa tujuannya. Yesus tahu apa yang menjadi tujuan dari keluarga. Jadi kan Yesus yang kepala. Tulis di depan dinding rumah kalian. Yesuslah kepala rumah tangga ini. Begitu ya. Jadi mulai dari pernikahan Tuhan konsentrasi. Melalui pernikahan, setelah bernikah atau berkeluarga, Tuhan konsentrasi. Jadi inilah peran Allah. Allah pengen dia dari kepala. Dia dari mahkoda. Dia yang mengontrol. Kalau Tuhan yang mengontrol, maka begini. Kita adalah tubuhnya, tangannya, kakinya, hadiratnya, perhatiannya, belas kasihnya, dan itulah kita. Nah, jadi kita ini bisa disebut gereja secara organ, bukan organisasi ya. Organisasi itu gedungnya, tapi kita organnya di dalamnya. Oke, manusia ini sendiri. Oke, jadi di dalam pernikahan di kana Tuhan konsentrasi, masuk ke pernikahan pun sudah berkeluarga, jadi keluarga besar, Tuhan konsentrasi. Tetapi kalau kita tidak menjadikan Yesus jadi kepala, maka itu akan bisa dari apa? Oleng yang bisa hancur. Karena pihak satu, pihak dua bisa menjadi pemecah belah dalam keluarga. Jadi penting sekali anak-anak ya, melibatkan Tuhan. Berikutnya, ini penting sekali. Setelah jadi keluarga, kita mungkin menjadi keluarga besar. Ya, dari family kita, dari Koko, Cece sudah menikah, punya anak, dan kita juga punya anak, adik kita punya anak, dari suami adik kita punya anak, banyak dari keluarga besar. Di dalam keluarga besar, artinya baik-baik ini, kita harus menjadikan keluarga Kristiani Jemaat Perdana menjadi patron, menjadi pedoman, menjadi model kita. Coba lihat ya jemaat mula-mula ini kumpulan beberapa keluarga. Ini keluarga A, kakak B, kakak C, keluarga ini berkumpul. Jadi satu dan mereka tidak satu pun saling mencibir. Tidak satu pun saling tonjok-tonjokan, saling sikut-sikut. Tidak. Jadi dalam keluarga besar kita pun tidak boleh yang namanya sikut-menyikut. Harus damai, akur. Ini yang patut kalian dengar baik-baik. Karena ini saya akan tidak ulang-ulang. Kalian nanti kalau sudah berkeluarga, punya anak. Namanya berkeluarga kan punya istri ya dan atau punya suami. Kalau Tuhan anugerahi punya anak di Tuhan, punya anak. Ingat baik-baik. Kalian yang sudah berkeluarga adalah juga anak. Kalian juga anak dari orang tua kalian. Setelah kalian berkeluarga, orang tua kalian mungkin sudah usianya senja. Usianya sudah tua mungkin. Sudah tidak bisa bekerja. Maka kalian adalah anak, ingat balas budi. Apa artinya itu? Kalian keluarga besar, ya Koko, Cece, adik-adik itu keluarga kalian. Mungkin kalian 5 bersaudara atau 3 bersaudara. Maka 3-3 ini harus menyatukan dana untuk membantu orang tua. Karena orang tua sudah tidak kerja, maka ketiga anak ini mengumpulkan uang untuk memberikan orang tua uang, beli gula atau beli susu, beli obat, beli apa. Jadi orang tua itu pada usia senjanya mereka tenang menikmati hidup. Jangan izinkan bekerja lagi. Sudahlah nikmati hidup.
Ibu, papa sudah jalan-jalan saja. Mau ke rumah anak nomor 1 boleh, ke anak nomor 2 boleh, kemanapun mama, papa mau datang silahkan. Rumah kami open, buka untuk orang tua kami. Jangan sampai istri nggak setuju, ya menantu dari ibu kita nggak setuju, waduh susah. Jadi kita tidak menjadikan keluarga Kristiani Jemaat Perdana dari model. Kalau ini dari model, maka kita yang 3 bersaudara ini harus akur. Jadi orang tua kita pun datang ke rumah kakak pertama, dia diterima tidur di sana 1 malam, besoknya di rumah kedua tidur 1 malam, 3 bergilir terus. Itu harus. Jadi kalian pun nanti udah berkeluarga, ingat harus saling kerjasama suami istri. Ingat ini, saya sampaikan baik-baik, nilai ini pentingnya. Suami istri harus padan, sepakat. Mau membantu mertua, mau membantu orang tua. Sama-sama membantu. Kalau memang kalian nanti sudah mapan. Ya, kalau kalian mapan, ingat juga. Bantulah anak kokomu atau anak cecemu yang mungkin susah hidupnya. Ya, cecemu mungkin susah hidupnya, tidak seperti engkau yang mapan. Bantu anaknya untuk sekolah. Paling tidak anaknya lah kau bantu untuk berhasil. Oke, mungkin kamu tidak bisa bantu kokomu besar, tapi anak-anaknya bantu untuk sekolah. Kalau kamu mapan. Oke? Setuju tidak anak-anak? Setuju tidak? Kalian setuju tidak membantu koko atau cece atau anak-anaknya agar berhasil kalau kalian nanti sudah mapan? Kalian setuju tidak dengan ungkapan ini? Setuju, Mister. Itu harus ya. Itu harus. Kalau kamu berhasil, ini Mr. John, kami 2 bersaudara. Saya sedikit cerita tentang saya. Kami 2 bersaudara. Ibu saya itu 4 kali menikah. 4 kali menikah ibu saya. Saya itu adalah suami kedua dari ibu saya, suami kedua. Jadi saya yang Tuhan percayakan lebih mapan dari abang saya. Jadi saya mapan ini, saya bantu, dukung mereka. Saya dukung anak-anak abang saya sekolah. Karena dia petani ya, petani dan peternak. Saya dukung sekolah, saya biayai. Ibu saya juga saya kasih uang. Demikian juga dari pihak mertua atau ayah dan ibu istri saya. Nih, kita bagi untuk mertua dan untuk orang tua saya. Sama pembagiannya, saya ngirim karena Mr. John yang megang uang keluarga. Saya yang bagi, dapat berkat dibagi. Itulah yang kalian harus kerjakan. Kalau kalian sudah mapan, berhasil, ingat balas budi orang tua. Bantulah kakak-kakakmu. Oke? Itu harus anak-anak ya. Jangan sampai kalian diam saja dan memperkaya diri. Oh, aku mau perkaya diri. Aku mau jalan-jalan ke luar negeri. Itu boleh saja. Itu penting, amanah lebih penting engkau jalan-jalan ke luar negeri. Sementara engkau lihat anak kokomu, anak cecemu atau anak adikmu menderita, tidak sekolah. Nah, lebih penting. Pentingkanlah mereka itu nyawa atau orang itu. Sekolahkan dia. Ingat itu, kalau engkau lakukan itu anak-anak, engkau akan mendapat berkat berlipat-lipat ganda. Itu pasti. Ingat jemaat mula-mula ini. Mereka saling support, saling dukung sama lain. Hari ini ibadah di sini, besok ibadah di sini. Pokoknya pindah-pindah ibadah. Tidak satu pun merasa rugi. Wow, amazing. Oke, dengan cepat. Jadi, saya harapkan kalian dapat sesuatu ya dari kelas ini. Dan punya prinsip nanti ke depannya. Oke, ini sebenarnya saya mau nanya kepada kalian, tapi nantilah terakhir ya. Mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan? Ya tentu saat sekali ya, keluarga sangat butuh Tuhan. Karena Tuhan itu kepala, Tuhan itu sumber segala sumber. Jadi keluarga butuh berkat, butuh Tuhan supaya Tuhan berkati. Mengapa Tuhan mengasihi keluarga? Karena keluargalah nomor 1 lembaga yang dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan sangat mengasihi keluarga. Mengapa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala seperti bahtera, maka nahkoda dari bahtera itu harus kepalanya Yesus agar bahtera itu bisa dibawa kepada tujuan yang baik. Oke ya, saya tinggal cepat nih.
Ini lagu pasti kalian udah tahu ya lagunya ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kalau kita menjadi komunitas dan bilangan keluarga Tuhan, itu akan dibuat Tuhan mesra dan saling mengasihi. Ya, kalau kalian membilang atau menyebut diri kalian kami keluarga Tuhan, tetapi dalam keluargamu tidak ada kemesraan, tidak ada kasih sayang, engkau sedang menipu. Jadi setiap kita keluarga Tuhan harus saling mengasihi. Oke ya? Maka kalau kita saling mengasihi, berkat-berkat Tuhan dicurahkan ke keluarga itu. Oke anak, kita masuk ke ini ya. Allah dan keluargaku. Bagaimana Allah berperan penting dalam keluarga kita. Kita akan cek satu persatu. Di sini kita akan diskusi banyak ya. Di dalam bagian ini. Allah dan keluargaku. Kita cek yang pertama. Dengar baik-baik ya. Keluarga Adam. Nah, inilah cikal bakal yang Tuhan ciptakan yang perdana. Ingat, laki-laki dan perempuan. Oke, sebelumnya mereka berpakaian kulit binatang sebagai korban. Artinya apa nih? Sebenarnya Tuhan mengkehendaki keluarga ini sejahtera, keluarga ini bahagia, keluarga ini mendapat berkat. Tetapi karena dosa yang dibuat oleh mereka, maka semua rencana itu menjadi apa yang menjadi sukar. Sebenarnya rencana Tuhan itu lurus, bagus, karena dosa di dalamnya, maka itu menjadi apa? Kelok-kelok. Apa namanya dia? Membuat kita mencapai sesuatu itu agak lebih susah karena dosa tadi. Seharusnya kita cepat mendapatkannya berhasil, tapi karena dosa demi pelanggaran yang kita lakukan, itu membuat kita lama mencapai tujuan. Jadi anak-anak, kalau engkau mau keluargamu berhasil, beruntung dengan cepat, percayakan kepada Tuhan. Lihat ini, Adam ini aja nih. Dari contoh Adam nih. Ketika mereka berbuat dosa, apa yang Tuhan lakukan nih? Tuhan juga bertindak. Sekalipun Adam dan Hawa berdosa, Tuhan berperan di dalamnya. Yaitu mereka, Tuhan membunuh binatang untuk menjadikan pakaian menutupi aurat mereka ini berdua. Supaya mereka nggak malu. Tuhan juga lakukan itu. Kemudian apa? Tuhan menetapkan pasangan yang sepadan adalah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki. Ini pasangan yang sepadan. Silahkan kalian bertanya ya di kolom chat ya, kalau kalian memang mau bertanya setelah saya bahas ini, ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom chat atau privat, boleh. Jadi anak-anak, apapun payungnya, meskipun itu dibilang toleransi, meskipun itu bilang kasih, meskipun itu dibilang mengasihi sesama manusia, kalau sudah pernikahan laki-laki dengan laki-laki itu tanpa kompromi. Ingat itu anak-anak ya. Jadi ini ya, pasangan yang sepadan yang Tuhan tetapkan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki maka Tuhan bilang, Tuhan marah. Nanti kita dalamnya. Ya anak-anak ya. Jadi bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan dan sebaliknya. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau kalian sebagai manusia, Mister, kita harus paling tidak kita harus terimalah mereka yang nikah dengan laki. Tidak ada kompromi di mata Tuhan. Tuhan hanya berkati laki-laki dan perempuan seperti pernikahan di Kana. Itu yang Tuhan berkati. Ingat aja ya, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, itu nanti seperti Sodom dan Gomora. Akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Jadi anak, tidak boleh kompromi. Oke? Nah, jadi keluarga ini adalah keluarga bertani, beternak. Ini adalah kodrat yang Tuhan berikan. Jadi kalau kalian tidak berhasil di kota, di instansi pemerintah, di instansi swasta, mungkin tidak diterima bekerja, tetapi ada satu pekerjaan
yang Tuhan berkati, yaitu keluarga petani dan peternak. Kembali ke kampung, beternak dan petani. Nanti saya juga di masa tua saya sudah merancang nih, di mana ketika saya pensiun, saya akan kembali ke kampung, mungkin saya akan bertani. Bertani pun tidak mengharapkan hasil yang paling banyak ya. Orang di kampung sekarang kan mereka bertani mengharapkan penghasilan besar di sana, panen besar begitu. Saya bertani ya, bertani sayur, bertani cabai sajalah untuk dikonsumsi aja. Ya, itu rencana saya nanti ke depannya. Mungkin saya tidak akan tinggal di kota. Anak saya mungkin di kota ya, saya di desa aja, di kampung saya. Menikmati hidupnya. Oke? Jadi kepada keluarga ini di seluruh menguasai dunia, lalu coba lihat ya, Adam harus bekerja keras karena dosanya. Hawa merasa kesakitan dan sakit ketika melahirkan, dan beberapa dosa yang menimpa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Tetapi Tuhan tetap berikan jalan solusi ya. Ingat, di dalam dosa pun, dalam keluarga ini ada mungkin broken, seperti Bapak ini, orang broken, orang yang berdosa, tapi Tuhan menolong ketika saya datang kepada Tuhan. Oke? Ketika salah satu datang kepada Tuhan, maka itu akan diberikan jalan solusi. Oke, sekarang kita cek yang kedua, keluarga Nuh. Oke, perhatikan ini. Ini keluarga yang dianugerahi Tuhan. Ini ya. Dari satu Nuh ini ketika dia taat kepada Tuhan, perhatikan ya, Nuh taat kepada Tuhan, dari satu Nuh diselamatkan satu keluarga. Jadi kepala keluarga di sini penting. Tadi Adam ya, Adam juga berdosa karena membiarkan Hawa melanggar, dia ditimpa dosanya. Akibatnya, oke. Nuh taat kepada Tuhan, lalu kemudian Nuh membawa keluarganya, lalu mendapat kasih karunia. Jadi anak, intinya di sini adalah kepala keluarga. Ya, kalian laki-laki akan jadi kepala keluarga, kemana kalian bawa keluarga kalian ini. Oke? Jadi mulai satu Nuh ini menjadi penyambung keturunan di bumi. Karena pada zaman itu, anak dengar ini, pada zaman itu banyak orang yang sudah sesat. Menikah dengan laki-laki, pokoknya bobrok sekali pada zaman Nuh. Bobrok sekali. Hancur moralnya. Jadi itulah alasan Tuhan membumi hanguskan makhluk hidup di bumi. Ditenggelamkan semuanya. Jadi jangan kompromi. Kalau laki-laki menikah, tidak ada kompromi. Kamu jawab tidak boleh. Siapapun kalian nanti jadi pemimpin, tidak boleh. Karena ulah mereka, kita jadi kena dampaknya. Mau tidak? Seperti Lot, ya, Sodom Gomora. Lot, sejahat Lot itu orang yang tahu akan Tuhan. Tetapi karena masyarakat itu homo, gay, lesbi, semua di dalamnya, bumi hanguskan semua, termasuk Lot juga kena. Bayangkan, Lot juga kena itu. Dan dia harus pergi, meninggalkan istrinya, jadi tiang garam. Itulah yang terjadi, anak-anak ya. Kalian tidak boleh kompromi, kalian adalah pemimpin. Tapi kembali ke Nuh. Nuh ini tidak mau mendengarkan apa kata orang. Tapi dia mendengarkan apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan pada saat itu, anak? Tuhan berbicara kepada kepala keluarga. Nuh, bangun bahtera. Segini besarnya, segini volumenya, tingginya, lebarnya, dan lain-lain. Kepala keluarga ini atau Nuh ini dengar apa yang Tuhan katakan. Dia lakukan. Maka dia menjadi juru kunci dan menyelamatkan satu keluarganya. Jadi anak-anak, dengarkanlah apa kata orang tuamu. Karena Tuhan bisa mungkin berbicara kepada orang tuamu. Jangan kehendakmu saja, keinginanmu saja yang engkau tekan, yang engkau minta, ya, tanpa menuruti perintah orang tuamu. Seandainya ini anak-anak tidak mau, bagaimana? Ini anak-anak tidak mau kerja, mungkin mereka akan mati juga. Tapi mereka memilih untuk mendengar apa kata Nuh. Ya, Tuhan mendengar apa kata Tuhan. Nuh mendengar apa kata Tuhan, bukan mendengar apa kata orang. Jadi hiduplah bukan dengan perkataan orang, hiduplah dengan perkataan Tuhan. Oke ya, lanjut ya. Bagaimana peran Allah dalam keluarga Abraham?
Sempat menjadi keluarga parsial. Nah ini keluarga Abraham ini sempat menjadi keluarga parsial. Oke kakak, apa itu keluarga parsial kakak? Kakak Christopher Son. Halo kakak. Ya misal ada apa? Tadi agak nge-lag dikit. Oh, di sini ada keluarga parsial. Abraham sempat dilabel, sempat diberikan tanda keluarga parsial. Apa itu keluarga parsial? Keluarga sementara? Bukan. Itu terdiri apa saja? Keluarga parsial itu terdiri dari... Sebentar. Oke, Angel, oke. Angel, silahkan. Keluarga parsial itu apa? Keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu aja, Mister. Oke, tanpa anak ya. Iya, ini kakak ya. Keluarga parsial adalah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu tanpa anak. Inilah Abraham. Sempat bertahun-tahun tidak punya anak. Dan memang disebut orang memang sudah begitu. Karena sudah tua umur mereka pada saat itu. Dan tidak mungkin lagi punya anak. Oke, nanti kita bahas ya. Pertanyaannya bagus. Silahkan bertanya ya. Nanti bahas. Nah, jadi Abraham ini sempat dilabelkan keluarga parsial. Karena sudah bertahun-tahun menikah. 25 tahun dia menunggu anak itu. Lama sekali. 75 tahun menikah. Umur 75 menikah. Umur 100 tahun baru dapat anak. 25 tahun dia menanti. Itu orang sudah mencapai syarat tidak akan mungkin hamil lagi. Bayangkan syarat. Sudah 90 tahun. Tuanya minta ampun ya. Menepus begitu. Tidak mungkin lagi bisa hamil. Tetapi mereka hidup bukan apa kata orang. Mereka hidup kata Tuhan. Janji Tuhan. Akhirnya tergenapi. Tuhan menggenapi rencananya kepada mereka. Dan mereka inilah menjadi cikal bakal. Jadi anak-anak, meskipun berdosa ini ya, meskipun keluargamu itu berdosa, seperti ini, berdosa, Tuhan berperan. Meskipun keluargamu baik, Tuhan berperan. Meskipun keluargamu dikatakan begini, Tuhan berperan. Jadi dalam keluarga bagaimanapun Tuhan berkarya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Karena Tuhan berkarya dalam bagaimanapun keluargamu. Baik berdosa seperti bapak ini. Ibu saya 4 kali menikah. Broken. Saya itu saya ceritakan itu sudah kotor lah itu, kotor-kotornya lah itu. Nah, ada keluarga seperti itu mungkin, ngeri sekali. Tetapi sekalipun begitu, walaupun begitu, meskipun begitu, Tuhan tolong. Ya, sekalipun begitu, walaupun begitu, meskipun begitu, Tuhan tolong. Sehancur-hancurnya Bapak. Ketika Bapak datang kepada Tuhan, maka Tuhan tolong saya. Maka kalau saya diberkati mapan, saya harus memberkati kakak-kakak saya dan orang tua saya. Oke ya, ini Abraham Tuhan menggenapi rencananya dan mereka menjadi cikal bakal bangsa. Kemudian Abraham ini disebut menjadi bapak orang percaya. Apabila orang memberkati Abraham, maka Tuhan memberkati Abraham. Itu makanya siapa yang mengutuk Israel, mengutuk Yerusalem, maka Tuhan mengutuk yang mengutuk itu. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, jangan kutuk bangsa Israel. Jangan kutuk bangsa Israel. Kalau kamu mengutuk bangsa Israel, Tuhan mengutuk kamu. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Abraham ini punya anak 12. Sama ada Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Yakub itu ada punya anaknya 12. 12 itu menjadi suku bangsa Israel. Jadi keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Dari Yakub lahir bangsa Israel. Kalau kau mengutuk bangsa Israel, maka kau mengutuk leluhurnya, yaitu Ishak, yaitu Yakub, Ishak, ya Abraham. Jadi siapa yang mengutuk Israel, dikutuk Tuhan.
Itu makanya dulu ada di bangsa ini, pemerintah di bangsa ini membentuk Israel. Lalu kemudian apa terjadi? Kita berdoa, Tuhan ampuni pemerintah kami atas perkataan kutuk, Tuhan kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau kalian agama Nasrani, pasti di gereja itu pasti berdoa untuk bangsa Israel. Dan berdoa untuk bangsa pengampunan bangsa Indonesia. Pasti itu. Oke ya? Ini cek dulu ini. Keluarga Eunike ini, ya, dia punya anak Timotius. Timotius ini adalah cucu dari Louis. Ini dia, Louis. Ini Louis, ini Eunike, ini Timotius. Keluarga ini kalian tahu ya. Keluarga Louis dan Eunike ini adalah orang Yahudi. Tetapi ayahnya Timotius ini orang Yunani, penyembah berhala, penyembah patung Zeus, patung. Jadi agamanya berbeda mereka berdua. Cara penyembahnya berbeda berdua. Di mana ayahnya tidak disebutkan oleh sejarah. Ayahnya tidak diketahui di mana lagi. Tapi sejarah menyebutkan bahwa ibunya orang Yahudi, ayahnya orang Yunani. Mereka berbeda keyakinan lah, begitu ya. Berbeda agama. Kalau di Indonesia mungkin ya ibunya Kristen, ayahnya mungkin Islam atau agama apa gitu ya. Itu pun mereka bertanggung jawab. Beda agama. Jadi anak-anak saya sampaikan kepada kalian, nikahlah dengan sesama agama. Kalau engkau Islam, nikahlah dengan agama Islam. Kalau engkau Kristen, nikah dengan agama Kristen. Kalau Katolik, nikahlah sama Katolik. Kalau Buddha, nikah dengan laki-laki atau perempuan dengan Buddha. Kalau Hindu, nikah dengan laki-laki atau perempuan dengan Hindu. Supaya mudah. Ya, karena kalau nikah berbeda agama, pasti lahir anaknya kebingungan. Ikut agama ibu dan atau ayah. Bingung. Tapi di sini memang Eunike tetap membimbing Timotius, membimbing dengan iman. Jadi kalau ibunya Kristen, ayahnya Islam, misalkan begitu, lahir anaknya dua. Anak satu ikut agama ibu, anak satu ikut agama ayah. Gimana ibu membimbing yang satu? Kan ibu yang dekat semua anak. Aduh ini anakku yang A ini ikut agama ayah, Islam nih. Gimana aku membimbingnya ini? Apa yang aku ajarin ini? Nggak tahu aku ada. Bingung. Jadi anak-anak sorry to say, Bapak harus sampaikan. Ya, ini sampaikan nikahlah dengan agama kalian masing-masing. Ya. Oke, kalau engkau Kristen nikah dengan sesama Kristen. Oke, itu aja. Ya, Eunike dan Louis dan Eunike tetap taat membimbing Timotius dalam iman Kristiani. Takut akan Tuhan. Timotius dididik dengan takut akan Tuhan, lalu Timotius menjadi gembala di bawah asuhan bimbingan Paulus. Ini anak kecil ini menjadi gembala di bawah bimbingan Paulus. Jadi ini adalah keluarga yang broken juga. Keluarga yang beda keyakinan. Tadi keluarga yang berdosa. Ini keluarga yang baik. Ini keluarga yang dicibir-cibir orang, mandul dan sebagainya. Dia menunggu taat kepada Tuhan. Dan ini keluarga yang beda. Sampai sini ya. Di dalam beda agama saja pun Tuhan berkarya. Berikutnya, ini keluarga Yosua. Yosua ini adalah penerusnya Musa. Dia yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di tanah perjanjian oleh Yosua, dia membagi tanah pusaka. Yosua ini membagi tanah pusaka. Ini bagian dibagi semua. Lalu kemudian bangsa Israel ini melihat tetangganya. Tetangganya berarti negara seberang. Dia menyembah ini, dia menyembah ini, dia menyembah ini. Mulai mereka goyah. Datanglah kepada Yosua. Apa kata Yosua? Aku dan keluargaku memilih mengikut Allah. Aku dan keluargaku memilih menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kata Yosua di depan podium. Ini pemimpinmu. Aku dan keluargaku. Karena mereka terpengaruh dengan negeri seberang.
Mereka menyembah menyembah itu, menyembah ini, menyembah itu. Terpengaruh, tapi Yosua mengingatkan seorang pemimpin tetap mengikut Allah. Ini ya, kalau kelak kan jadi pemimpin, tidak hanya sebagai kepala keluarga, kalian harus membimbing anak apa namanya bangsa kalian untuk takut akan Tuhan. Siapa pemimpinnya yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Misalkan mereka tinggalkan Tuhan, maka ini bangsa ini akan hancur. Tapi sebagai pemimpin, Yesus berkata, aku dan keluargaku memilih mengikut Allah, memilih beribadah kepada Allah. Wow. Sekarang ini keluarga yang dikatakan mandul juga dan dicibir oleh pesaingnya, bukan pesaing sih, madunya, ya, dicibir oleh madunya. Jadi Elkana ini menikah dengan Hana. Hana dikatakan mandul. Memang Alkitab mengatakan Allah menutup rahimnya. Allah membuat dia mandul. Memang dia Alkitab mengatakan begitu. Oke. Lalu Elkana nikah lagi dengan Penina. Penina ini mencaci maki bosnya, nyonyanya begitu. Mencaci maki. Cacian makinya menurut tafsiran itu sampai kepada kepada jenis kelamin atau kekelamin. Ya sebutkan kelaminmu begini begitu sampai begitu. Kamu baca tafsirannya, ngeri sekali. Ejekan dan penina ini sakit hati ada. Nangis dia Tuhan, sekalipun mandul. Tuhan menutup rahimnya. Dia berdoa dan nangis kepada Tuhan, bernasar, Tuhan aku sakit hati, aku diejek, kelaminku diejek Tuhan, dia nangis. Akhirnya kalau Tuhan berikan aku anak, maka anak ini akan kuberikan kepada Tuhan. Itu nasar. Kalau terjadi, sekalipun, meskipun, dan walaupun Tuhan menutup rahimnya, walaupun Tuhan membuat Hana mandul, akhirnya ketika dia berdoa, bernasar, akhirnya Tuhan membuka rahimnya. Akhirnya lahirlah Samuel pada usia 2 tahun. Hana dan Elkana menyerahkan Samuel ke gereja lah begitu ya, dibimbing Imam Eli, lalu Samuel yang menjadi imam dan nabi. Ini anaknya, jadi keluarga ini berperan. Tuhan berperan dalam keluarga yang berdosa, keluarga yang baik, keluarga yang dicibir-cibir, atau ada udah tua pun, sekalipun udah tua, dikatakan parsial pun, Tuhan berkarya. Dalam keluarga yang beda agama, dalam keluarga yang bangsanya mungkin terpengaruh dengan yang lain, tapi kita pemimpin tetap memilih Tuhan. Dan dalam keluarga yang mandiri, Tuhan berkarya. Jadi jelas ya bahwa Tuhan berkarya dalam apapun. Berikutnya, di dalam keluarga yang beda bangsa, agama. Ini pernikahan beda bangsa. Pernikahan antara Israel dan Moab itu beda bangsa. Ya seperti sekarangnya kalau kita nikah dengan Eropa, Chinese begitu ya, beda bangsa. Sekalipun beda bangsa, Tuhan berperan. Mari kita cek. Naomi adalah mertua Ruth dan Orpa. Di sini diceritakan ada namanya Elkana juga ya. Elkana kalau nggak salah namanya, suami dan Naomi. Lalu kemudian mereka punya anak 2 laki-laki yang namanya itu Mahlon dan Kilion, 2 anak laki-laki. Di Yerusalem pada waktu itu mengalami kesusahan, kemiskinan di Yerusalem. Lalu Elkana, Naomi, Kilion dan Mahlon meninggalkan Yerusalem, tanah mereka. Lalu mereka berziarah ke Moab. Di Moab mereka tinggal. Dan Mahlon dan Kilion menikah dengan 2 perempuan yang bernama Ruth dan Orpa. Singkat cerita, suami Naomi meninggal. Lagi-lagi, kedua laki-laki yang meninggal. Anak laki-lakinya. Jadi, ketiga laki-laki itu meninggal semua. Ayahnya dan 2 anak yang meninggal. Tinggallah 3 mereka perempuan. Yaitu Naomi, Ruth, dan Orpa. Lalu kemudian karena Naomi merasa, aduh aku tidak bisa memberikan anak kepada anak dan memberikan
kalian suami lagi karena anakku udah meninggal. Aku nggak mungkin lagi memberikan kalian suami. Jadi kembalilah kepada bangsamu. Kata Naomi kepada Orpa dan Ruth. Lalu Orpa memilih kembali ke bangsanya. Lalu Ruth apa yang dikatakan Ruth? Naomi mertuaku, bangsamulah menjadi bangsaku. Agamamu, kepercayaanmu menjadi kepercayaanku. Kemanapun mertuaku Naomi pergi, aku ikut, kata Ruth. Itulah ceritanya. Kemudian dibawalah Ruth ke Yerusalem, Israel. Kemudian Naomi Ruth ketemu dengan Boaz. Ya, ini beda bangsa ini, beda bangsa, beda agama, beda ras. Menikah. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Tuhan tidak berkati? Tuhan berkati. Apa yang terjadi? Di sana lahir Obed. Obed itu adalah nenek atau kakek dari Daud. Dan Obed lahir Isai. Isai ini ayahnya Daud. Lahirlah Daud, Raja Daud. Inilah keturunan daripada Isa Al-Masih. Keturunan daripada Yesus. Jadi, jelas Tuhan itu sangat peduli. Keluarga yang berdosa, keluarga yang baik, keluarga yang dikatakan sudah tua, keluarga yang dikatakan beda agama, keluarga yang dikatakan bangsanya mulai tercabik-cabik, tidak stabil bangsanya, tetap Tuhan pelihara. Keluarga yang dikatakan mandul, Tuhan jaga. Keluarga yang beda agama, beda bangsa, ras, Tuhan pelihara. Jadi anak-anak jelas Tuhan sangat peduli kepada keluarga kita. Nah, ini contoh-contohnya udah jelas itu ya. Ini contoh yang nyata nih, kalian lihat sendiri dari saya. Saya itu keluarga yang broken. Tuhan bela saya. Oke? 17. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau cek dulu pertanyaan tadi. Silahkan bertanya ya. Tentang keluarga ini tadi. Nih. Nah, dari keluarga ini. Saya sedikit ya tentang beda agama. Jadi kita lihat di Indonesia ada namanya Mirdad. Siapa ya Mirdad? Lupa saya. Coba saya cek dulu ya. Mirdad marganya. Tapi ibunya itu Lydia Kando kalau nggak salah. Lydia Kando anaknya Mirdad gitu kalau salah ya. Betul tidak ya? Coba cross check ya. Jadi Lydia Kando ini ibu daripada Mirdad ini adalah Katolik, Kristen Katolik, menikah dengan suaminya adalah Islam. Nah, mereka menikah tetap berbeda-beda agama. Ya, Lydia Kando tetap dia di Kristen Katolik, ini tetap Islam. Nikah tetap berjalan sampai anaknya besar. Ada beberapa anaknya ikut agama ibu, ada satu anaknya ikut agama ayah Islam. Memang berjalan rukun, tapi terakhir apa yang terjadi bercerai juga. Jadi dengar ini, lihat tangan ini. Ini tangan manusia dan tangan manusia mungkin bisa saling pegang, sama-sama tangan manusia. Sampai kapan bisa bertahan? Kita memegang, mungkin suami kita ingin lepas. Suami istri tetap megang, aku tak mau lepas, aku mau tetap mempertahankan pernikahan kita. Meskipun beda agama, nggak apa-apa. Suami lepas nih. Istri, sampai kapan kamu bisa bertahan? Kalau sudah tidak saling paham. Itu makanya pentingnya bersama agama. Kalau Kristen yang Kristen lah. Ya, kalau menikah sama-sama agama, misalnya begini, saya percaya, lalu ada tangan ketiga yang kamu memegang, tangan Tuhan dari atas. Dia memegang, menyatukan, supaya tidak bisa lepas lagi. Itu dia prinsipnya. Boleh nggak? Ini beda agama ini. Ya, yang tadi beda ras, beda budaya, beda negara. Tidak masalah. Tetapi siapa yang akan mendidik anak-anak itu? Kasihan anak itu. Dua anaknya perempuan itu ikut agama ibunya, satu anaknya laki-laki kalau salah ikut agama ayahnya. Aduh, sampai sekali loh. Misalkan Natalan, yo Natalan. Satu anaknya nggak ikut. Karena menyebut Natal nggak boleh. Apalagi menghadiri Natal nggak boleh. Apalagi fanatik. Susah. Anakmu loh. Bayangkan loh. Ya, pikirkan baik-baik. Oke, saya akan cek ke pertanyaan tadi.
Oke, nanti silahkan bertanya. Kalau bisa semua bertanya supaya asik. Saya tidak akan sebutkan namanya ya. Bisa perhitungkan sampai bertanya itu. Kevin, saya izin off kamera. Oke. Oke, ini Ben, AS. Oke, siapa ini? Oke. Ya. Apakah jika kita dilahirkan di dalam keluarga yang tidak tentram dan baik dalam mendidik dan keadaan di rumah, apakah itu berarti kita apakah itu kita yang berdosa dan orang tua kita yang akan berdosa? Nah, masalah kelahiran satu hal yang kita harus tahu, kita tidak bisa pilih di mana kita lahir, di keluarga mana, di keturunan mana, di bangsawan mana kita lahir. Kita nggak bisa milih. Karena hal itu kita nggak bisa milih karena itu hak progresifnya Tuhan, haknya Tuhan. Jadi kalau misalkan kita lahir dalam keluarga yang berdosa sekalipun, maka kita tidak boleh ikut dosanya. Ya seperti apa tadi Adam ya. Adam Hawa itu karena berdosa. Habel ikut tidak? Habel tidak ikut. Tapi tetap ya dosa itu melahirkan dosa. Kain membunuh Habel. Sekalipun Habel tidak mengikuti tingkah laku ayahnya, orang tuanya. Tapi dosa pasti melahirkan dosa, itu pasti. Adam Hawa melahirkan Kain dan Habel. Habel baik anaknya. Kain apa? Kain akhirnya membunuh Habel. Aduh, ngeri ya, dosa melahirkan dosa dan memberikan lebih lagi. Jadi kita yang tahu hal itu, bahwasanya kita lahir dari keluarga dosa, mungkin itu keluarga yang diperkosa mungkin, ibu kita diperkosa mungkin begitu kasusnya ya. Dan lalu kita lahir di situ pun, ingat, sekalipun itu dalam dosa, kita tidak boleh ikut dosa. Lepaskan kutuknya, maka engkau akan diberkati. Jadi sekalipun engkau lahir dalam keluarga tidak tentram, tidak mendapat didikan yang baik, ingat ini, lihat Bapak dalam keluarga itu. Saya tidak mendapat kasih sayang. Kemudian saya ikut Tuhan, percaya Tuhan, dan Tuhan menuntun saya ke jalan lebih baik. Ya, jadi tidak boleh ikut dosa. Bukan dosa siapa-siapa. Apakah dosa kita, apa dosa orang tua? Ya kita lahirkan orang tua mungkin karena dosa orang tua kita. Tapi kita minta ampun kepada Tuhan. Jika ayah dan ibunya berdosa serta melakukan hal yang tidak baik, tetapi anaknya tahu bahwa kelakuan orang tuanya tidak baik, apa yang harus dilakukan anaknya selain berdoa? Ya, pertama-tama berdoa ya, supaya Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan bekerja itu tidak ada yang bisa menghambat. Lalu yang kedua, kalau kita lihat berdosa, jadi kita harus ingat apa ya? Ya, jadi internal dulu. Lalu lihat kita menceritakan kepada Bapak Gembala yang dapat dipercaya atau orang yang tidak dipercaya untuk bisa membimbing orang tua kita. Ya, sama berdoa. Kemudian kita bertemu dengan mungkin ada sahabat ayah kita yang bisa menegur. Karena yang bisa menegur itu adalah sahabat. Kalau pihak lain yang menegur itu sakit hati. Kalau sahabatnya sendiri yang menegur, mungkin dia bisa terima dengan baik. Ya. Ataupun orang yang dia hormati. Kalau itu adalah orang yang dia hormati yang menegur, itu bisa dia terima baik-baik. Jadi menegurnya pun harus dengan baik. Tidak boleh dengan harus menegurnya pun harus dengan istilahnya dengan cara yang baik, jangan membuat dia sakit hati. Ya, kita sebagai anak bagaimana mengingatkan, Pak, nggak boleh begitu Pak, salah. Terus kita kasih tahu sama orang tua kita ya, kalau dia berbuat salah dan dosa. Karena apa yang dilakukan itu akan kita terjadi kepada kita. Dosa orang tua itu turun kepada anaknya.
Dulu Bapak percaya bahwasanya dosa saya yang menanggung orang tua saya. Tidak. Dosa orang tuamu kamu yang tanggung. Anak yang nanggung. Ya, karena itu turun ke anaknya. Ya, misalkan orang tua berbuat dosa nih, apa namanya? Dia kedukun, berdosa. Turun ke anaknya. Saya dulu mikirnya gini, aku yang berbuat dosa, orang tua aku yang menanggung. Enggak, mana ada begitu. Yang ada itu dari atas ke bawah, orang tua ke anak. Bukan orang tua, enggak ada itu. Ya, oke. Jadi jangan sampai dosa orang tua turun ke kamu. Ada 3 dosa ya. Dosa asali, dosa Adam Hawa, dosa keturunan, dosa orang tua, dan dosamu sendiri. Jadi 3 dosa. Kalau papa kita memang selalu jadi kepala keluarga kita, apakah di firman ada sebut tentang ibu, single parent? Oke. Nah, ini dia. Seharusnya kan yang menjadi kepala rumah tangga adalah ayah. Itu yang dipatenkan Tuhan. Tidak boleh dikompromi itu. Ayah yang dari kepala keluarga. Nah, kalau misalkan ayah tidak bisa melakukan perannya sebagai kepala keluarga, karena dia mungkin melakukan kejahatan, jadi kepala keluarga pun harus kita hormati kalau dia melakukan firman Tuhan. Kalau yang dia perintahkan itu sesuai firman, kita ikuti sebagai anak. Hormat kepada kepala keluarga atau ayah. Selama itu sesuai firman. Tetapi kalau ayah sekalipun dibilang kepala keluarga harus hormati, tetapi tidak memerintahkan, tidak memberikan pelajaran baik, tidak memberikan teladan baik, itu nggak bisa ditaati. Kita tetap hormat, tapi taat tidak. Nah, oke, kembali ke sisi yang kedua. Kalau ayah tidak bisa jadi berperan dari ayah yang baik atau kepala keluarga yang baik, atau dia sudah jauh dari Tuhan, maka ibulah harus naik. Artinya menjadi balik, ada artinya apa? Menjadi sisi menutupinya, menjadi single parent gitu ya. Dia menjadi ayah, dia menjadi ibu, karena ayahnya sudah nggak ada lagi. Katakan begitu, tidak berperan. Jadi ibu ini menjadi ayah dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Itulah perannya. Alkitab ada tidak? Alkitab memang nggak jelas menyebutkannya, tetapi kita lihat tadi ya, Naomi tadi, ayahnya nggak ada, suaminya nggak ada lagi, sehingga dia menjadi ayah dan ibu bagi Timotius, memberikan firman, membesarkan sebagainya. Itulah single parent ya. Jadi anak itulah peran sebagai ibu. Kalau suaminya sudah tidak ada atau tidak ada memang tapi nggak berperan dengan baik, maka ibu harus menjadi ayah sekaligus dari ibu. Seperti Eunike tadi ya. Seperti itu. Harus kalau ayah jadi kepala pun kalau tidak sesuai firman tidak boleh taati. Harus sesuai firman baru taat. Kalau memang misal terjadi pernikahan beda agama, apakah yang harus dilakukan? Sebisa-bisa mungkin sebelum masuk ke ranah pernikahan, kita harus selektif ya. Karena kita nikah tidak hanya 1-2 tahun, tapi pernikahan itu sekali untuk seterusnya selama-lamanya. Engkau nikah di usia 20 tahun mungkin, dan pernikahan itu lebih panjang usianya daripada usiamu waktu kamu nikah. Kamu nikah 20 tahun, usia 20 tahun. Kamu nikah lagi usianya pernikahan itu selama-lamanya itu. Kalau kamu beda agama, betapa susahnya hidupmu nantinya sampai kamu untuk mata. Lalu kemudian anak-anakmu pilih agama ayah, pilih agama ibu, kamu tidak bersatu. Ya, kalaupun bisa rukunnya pun begini, lepas. Tidak mungkin tidak lepas. Sekalipun bisa kamu pertahankan sampai tua, tapi kamu mempertahankannya dengan hati yang sakit, hati yang tidak bebas. Oh, demi kebahagiaan suamiku, apa-apalah, aku legowo. Engkau merasani, nggak lepas. Susah, kurus.
Jadi saya katakan mungkin engkau bisa menikah berbeda agama karena ada negeri kita ini, negara kita ini mengizinkan, ada undang-undang yang membolehkan, bisa. Bukan masalah bisanya sekarang. Engkau bisa nggak hidup bersama suami dan istrimu berbeda agama, anak-anakmu kau melihat cerai-berai, aduh, engkau pasti kurus memikirkannya, ya, dengan baik-baik itu. Kau bisa memang hidup, tapi agak susah. Itu ya, itu jawaban saya. Jadi sebisa mungkin selektif, sebisa mungkin komunikasi, sebisa mungkin kesepakatan. Ya, kalau memang dia dari Kristen, dari Islam aku Kristen, oke, sepakatlah dari awal. Agama siapa? Agama Islam. Ya, sebaiknya satu agama. Di sini saya tidak menjadi hakim ya, sebaiknya satu agama lah. Pindah agama atau bagaimana? Oke, ini secara umum saya ajarkan ini umum. Tapi kalau iman Kristiani paten. Kalau kamu yang Kristen, yang dia nggak Kristen ya bawa ke agama Kristen. Tetapi bawa dia percaya Tuhan, begitu ya. Jangan sampai seperti artis. Dia pindah agama karena perempuan. Salah. Dia pindah agama itu karena mendapat kebenaran. Itu sebenarnya aku menemukan kebenaran di agama ini. Jadi itulah alasan aku pindah agama. Bukan karena perempuan. Perempuan atau manusia mengecewakan. Kalau dia nanti nggak baik, akhirnya aku pindah agama lagi. Iya, susah. Jadi pindah agama bukan karena laki-laki atau perempuan, tetapi karena engkau menemukan kebenaran. Oke, kembali ke topik. Jadi itu ya, tentang misalkan terjadi pernikahan, apa yang akan harus dilakukan. Ya itu tadi, sebisa mungkin kesepakatan. Ya, kesepakatan secepat mungkin satu agama. Lebih baiknya begitu. Kalau pun terjadi beda agama, ya sudah alami. Tapi rasa sakit mesti kau alami. Berikutnya, Ustaz, apakah dosa orang tua diturunkan ke anak? Iya, pasti. 3 dosa. Dosa asali itu dosa Adam Hawa. Setiap kita manusia punya dosa Adam Hawa. Ya, apa itu? Keingintahuan, ingin dari Tuhan, ingin sombong, itu pasti dosa itu ada. Dosa yang kedua, dosa keturunan. Apa itu? Dosa dari leluhur sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu menurut Keluaran, dosa itu turun. Kalau misalkan ibumu suka mencuri, bisa jadi kau mencuri. Ibumu suka begini-begini, bisa jadi itu turun sama gennya itu. Dosa itu turun. Jadi bapak menyangka dulu, saya masih kecil. Ada yang mengajarkan saya. Jadi saya yang kecil itu dosa saya itu ditanggung ibu saya, ditanggung ayah saya karena saya masih kecil. Saya belum dibaptis. Kalau kamu belum dibaptis, maka dosamu itu ditanggung oleh ibumu. No, bodoh. Malahan yang ada dosa orang tua turun ke kita. Itu yang ada. Ya, jadi anak-anak, dosa kita tidak pernah ditanggung oleh ibu kita. Ya, tetapi dosa ibu kita, dosa yang kita yang nanggung. Kalau ibu kita yang kita bermain dukun, maka dosanya itu turun ke kita. Dosa apa itu? Dosa perdukunan. Jadi kesialan, apa itu? Apapun yang kita kerjakan, bangkrut. Tahu soalnya. Udah soalnya kan? Udah ya, oke, sorry. Satunya habis. Jadi ya yang bertanya tentang yang tadi, yang ada dosa orang tua kita yang nanggung. Bukan dosa kita, orang tua nanggung. Enggak ada itu. Ya, ngerti ya? Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya mengikuti dosa ibu saya. Ibu saya 4 kali menikah. Ayah saya 2 kali menikah. Jangan sampai saya Tuhan mengikuti dosa ayah saya. Ayah saya memang baik ya, dalam artian istri pertama udah meninggal. Dia menikah lagi. Itu memang firman Tuhan akui seperti itu. Ibu saya enggak. Ibu saya pertama masih ada, enggak sesuai dengan keinginan dia, ceraikannya. Nikah itu ibu saya itu Muslim, Islam. Jadi gitu ya. Itu saya ceritakan kebusukan saya lah tentang keluarga saya. Tapi sebagai kalian mengerti, terbuka matanya, jangan sampai mengikuti jejak yang kelam itu ya. Oke, sampai sini dulu. Minggu depan kita bertemu lagi di Zoom untuk absensi.
Lalu kemudian saya arahkan kalian untuk mengerjakan soal ya di Moodle. Tapi kita zoom dulu untuk absen. Saya rasa sampai di sini kesimpulannya anak-anak, apapun, bagaimanapun keluargamu, Tuhan pasti tolong. Amin. Kita berdoa ya. Oke, bisa buka videonya semua. Kita akan selesai, kita berdoa. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakannya di kolom chat langsung. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tanyakan saja, jangan sungkan. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran hari ini tentang peran Allah dalam keluarga. Kami tahu sekarang dalam keluarga yang berdosa, keluarga yang baik, keluarga yang broken, keluarga yang beda agama, keluarga yang beda bangsa, beda agama, beda suku pun Tuhan berkarya, Tuhan berperan. Kami tahu sekarang Engkau tidak tutup mata, Engkau buka mata tetap keluarga. Tapi ada oknum-oknum tertentu atau iblis ingin selalu menghancurkan keluarga kami. Tapi dalam keluarga yang hancur pun Tuhan akan membuat menjadi indah. Terima kasih Tuhan buat pengalaman hidup yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, yang bisa Hamba menceritakan kepada anak-anak di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mengikuti jejak kelam keluarga saya, tapi mereka menata keluarga mereka dengan baik kemudian hari. Berkati mereka, berkati kepada mereka. Dalam nama Yesus, amin. Oke, nama yang saya panggil, boleh tinggalkan Zoom-nya. Nicholas, terima kasih. Clarence, terima kasih. Dimas, terima kasih. Sean, terima kasih. Terima kasih, Mister. Ya, terima kasih Dimas. Katarina, terima kasih. Katarina ya. Tadi di awal nggak hadir. Katarina hadir. Oke, semua hadir berarti. Angel, terima kasih. Winona, terima kasih. Kania, terima kasih. Anak Agung bagus, terima kasih. Giselle, Ricky, ya. Terima kasih. Aksara. Terima kasih, Mister. Ya, Aksara Budi, terima kasih. Jocelyn, Samuel, Karen, thank you. Christian, dan ya terima kasih Samuel, terima kasih Budi Dharma, Prakoso, Kevin, Kakak. Terima kasih, Mister. Terima kasih Anak Agung, Nathan, dan Ben. Terima kasih semua hadir. Terima kasih. God bless you. Dan Nathaniel, terima kasih. Christian, terima kasih. Anak Agung, Nathan. Terima kasih.